Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa BJTV yang saya muliakan. Saat ini saya bersama Bapak Haji Budin selaku pengusaha sukses di kota Cilegon. Kita akan berbincang-bincang dan akan kita tuntaskan bincang-bincang kita bersama Bapak Haji Budin selaku pengusaha ini. Ya, Pak Haji Budin. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Woi, kayaknya semakin sukses nih ya. Amin, amin. Pak, kalau kita melihat dari perjalanan Bapak Haji Budin ini, pastinya Pak dari kecil sampai dewasa sekarang bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Bagaimana sih Pak bisa punya sejarahnya, dasarnya itu? Apakah memang dasar seorang anak pengusaha atau memang anak yang memang merangkak dari kesulitan-kesulitan seperti apa, Pak? Kalau cerita saya sangat menyedihkan, Pak. Ya. Dalam artian semenjak kecil saya selalu ngebantu orang tua, Pak. Usaha apa? Jualan kacang, gitu kan. Terus apa? Usaha ngakutin pasir. Ya namanya orang nggak punya sih, Pak. Tapi hati saya nekat. Gimana caranya supaya saya ini bisa? Jangan sampai saya ini hidupnya begini-begini aja gitu. Alhamdulillah Allah mengabulkan kita sampai seperti ini gitu. Saat usia berapa Pak ketika Bapak mempertimbangkan, wah saya pengen harus jadi orang yang seperti apa gitu kan? Saya semenjak masih sekolah, Pak. Masih sekolah apa? Kenapa? Perkembangan di Cilegon ini akan pesat, Pak. Kita lihat sama saya itu. Dalam artian dulu saya di Cilegon ini kena daerah industri, Pak. Karena ada KS dia. Dalam artian pasti sih nggak mungkin lah ada KS doang gitu kan. Pasti akan ada pabrik yang lain. Tapi alhamdulillah hati saya nekat supaya saya bisa gitu kan. Ya alhamdulillah saya kecapai dengan saat ini. Dulu minta ampun susahnya, Pak. Bah, sudah lalang buana lah saya, Pak. Sangat sedih lah ya. Bah, sangat sedih lah. Kalau diceritakan malu lah, Pak. Gitu kan, malu. Kenapa saya ini bukan dari pewaris, Pak. Kita apa modal dengkul lah. Benar-benar berjuang gitu. Benar-benar berjuang dari nol, Pak. Gitu. Makanya kenapa saya ini apa nawitunya mudah-mudahan ya Allah, saya bilang saya dikasih jalan yang terbaik lah. Alhamdulillah gitu. Kalau diceritain mah mungkin nggak cukup 1 jam 2 jam lah. Bisa mungkin sehari, ya? mungkin sehari Pak gitu, mungkin sehari. Kalau cerita saya. Tapi ceritanya ini sangat menarik menurut saya, Pak. Bisa menjadi suatu motivasi orang-orang yang sekarang banyak santai bisa jadi kan gitu. Iya, dalam arti kan zaman sekarang, Pak, anak-anak ini jangan kita memandang orang tuh siapa gitu, Pak. Orang yang nggak punya aja kalau kita naik ya niatnya bener. Niatnya untuk apa? Berjuang untuk apa? Usaha gitu kan akan terkabulkan. Jangan sampai apa anak muda ini jangan putus asa. Jangan sampai putus asa lah. Harapannya luar biasa, Pak. Kalau kita anak muda ini orang nggak punya gitu, udah putus asa itu sangat salah sekali. Saya pun contoh saya orang nggak punya apa. Saya backgroundnya orang tua saya kuli, Pak. Jualan. Background orang tua saya. Mertua saya pun sama gitu. Jadi antara orang tua saya dengan mertua saya itu sama, Pak, orang nggak punya. Nggak jauh berbeda lah. Nggak jauh berbeda. Makanya saya pesan anak muda, jangan putus asa harapan. Semangat berjuang. Kalau kita benar-benar berjuang akan tercapai. Yang penting kita itu jalani dulu. Yang penting ya. kita jalani dulu, Pak. Apa adanya dulu lah. Nggak usah neko-neko lah. Kalau Allah ngasih jalan kita terbaik, pasti akan terbaik. Yang penting kita semangat. Iya. Jangan putus asa pikir yang kemana-mana lah, jangan. Menarik sekali ya sebenarnya Pak ya, sebagai anak muda itu jangan mikirinnya, baru kerja ini sudah letih dulu, tapi kepengen sukses. Nah itu susah, Pak. Tidak akan tercapai. Iya. Tidak akan tercapai itu anak muda seperti itu malah. Ya contoh saya, Pak, yang sebenarnya tadi itu kan. Perlu perjuangan yang sangat. Perlu perjuangan sangat melelahkan, Pak. Saya muat pasir di mobil, Pak, dulu, Pak. Sampai segitunya ya, Sampai Pak? segitunya, Pak, saya, Pak. Melihara kerbau itu, Pak, ngambil rumput tuh dari conveyor tuh, Pak, yang posko sekarang itu. Dulu tempat ngambil rumput saya itu, Pak, untuk ngasih makan kerbau itu. Bener-bener ya kita itu berjuangnya ya. Berjuang luar biasa, Pak.
Iya. Kuli apa? Kalau sih namanya meluku tuh Pak, ngebajak apa namanya ngebajak sawah itu. Sampai segitu saya Pak. Itu waktu sekolah masih SD di kelas 6. SD itu Pak? Iya. Wes. Sampai... Ada pepatah Pak, saudara Kang Ustadz saya tuh. Emang kamu nih dari dulu disuruh orang tua saya itu paling nurut. Sampai sekarang masih tak ingat tuh Pak. Bener-bener kamu nih apa orang penurut, kata Kang Ustadz Baudin tuh. Karena dulu saya disuruh orang tuanya dia tuh untuk ngebajak sawah, tanah untuk nanam kacang itu. Ya dikasih upah Pak. 500 perak dulu itu kan. Udah gede tuh ya menurut gitu. Udah gede Pak. Emang Pak, kalau saya dari dulu sejak SD saya udah ngerokok Pak. Saya udah mulai merokok. Tapi saya usaha pulang sekolah jam 4 lari ke sungai ngangkutin pasir Pak. Karena dulu ada yang penampung pasir. Diangkutin pakai mobil kondensel itu. Karena dulu kan belum ada lingkar tuh. Dari dulu ada semen, sekarang ada semen Jakarta tuh. Dulu sungai di situ pas semen Jakarta itu. Di situ tempatnya. Di situ tempatnya Pak, pengambil pasir itu. Miku nih Pak dapat 10 kaleng gitu kan. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa lah. Tapi saya tidak putus asa. Alhamdulillah. Jadi benar-benar memang kita berjuang itu perlu dengan hasilnya nanti ke depannya ya. Iya. Pak, Bapak kan itu mulai SD ya Pak ya? Iya. Ketika SMP, SMA, itu selesai SMA itu apakah Bapak langsung membuat suatu wacana untuk jadi seorang pengusaha atau kerja dulu dengan kerja dulu Kerja dulu Pak. Apa itu yang Bapak? Saya ikut kontraktor dulu Pak. Ikut kontraktor di Open Agung dulu tuh. Ingat almarhum Pak Jati. Ikut sama dia. Saya nikah itu lulus sekolah Pak, tahun 99. Masih kecil udah nikah gitu ya? Iya, makanya sekarang udah punya mantu Pak. Masih udah punya mantu gitu kan, lagi punya cucu gitu. Jadi pada saat Bapak itu bekerja itu belum artinya tidak seperti yang jabatannya seperti apa, tapi dari dasar awalnya dulu gitu. Dari dasar jadi helper Pak. Jadi helper. Jadi helper. Nah, tahun 2000 dari tahun 99 sampai tahun 2000. Nah, 2021 saya ketemu tahun 2001 saya ketemu teman saya orang Lampung. Namanya Hendra Utama, Pak. Dia ngajak kerja ke saya lah gitu. Ikut perusahaan PT Tekniko. Ikut perusahaan Korea. Itu masih helper, Pak. Masih helper. Masih kerja keras lah. Masih kerja keras, Pak. Terus sampai tahun 2012 Pak, 11 Pak. Ikut perusahaan itu. Dulu helper Pak, saya itu. Tapi namanya Pak Hendra itu salah satu tanggap sama saya itu guru saya. Ingat beliau itu, Bib, di sini nih Cilegon ini akan maju, Bib. Kamu jangan sampai usahanya helper saja. Kamu belajar semua lah yang ada di proyek ini. Suatu saat nanti kamu bisa usaha sendiri. Ingat itu. Waktu itu sekitar jam 1 malam Pak. Beliau manggil saya itu. Karena itu lembur. Dia sendiri di kantor kan, manggil saya. Kamu sini ke kantor. Dia ngajar saya seperti itu Pak. Sampai sekarang saya masih Pak. Pesan beliau itu sampai sekarang saya ingat Pak. Makanya saya ingat itu pesan beliau itu. Bener, kejadilah di Cilegon ini banyak industri. Kamu belajar apa yang di proyek ini kamu yang belum bisa. Belajar semua, gambar, hitungan atau apa. Sambil belajar aja. Beliau begitu Pak, sama saya tuh. Sampai sekarang tangkap dia tuh guru saya. Sampai di detik ini. Sampai sekarang. Masih hidup nggak itu Pak? Masih hidup Pak. Hubungannya gimana sampai sekarang? Hubungannya sampai sekarang masih baik Pak. Sampai sekarang masih baik. Artinya hal komunikasi. Artinya dia melihat dari sisi kemampuan Bapak bisa jadi pada saat itu ya? Mungkin lah Pak. Tapi saya belum punya pikiran kan gitu kan? Ya betul. Belum punya pikiran. Tapi ingat saya tuh beliau itu ngasih seperti gambar ke saya itu. Emang terbukti Pak. Kamu jangan gini aja nantinya. Iya. Kamu usaha yang kamu pelajari dulu apa yang di proyek ini yang kamu dipahami, kamu yang dimengerti apa aja. Belajar semua. Nanti suatu saat akan dipakai. Saya dulu pertama tukang kuli, tukang aduk.
Dinaik jabatan sama dia tukang gudang. Hmm. Tukang gudang sama dia. Ngurusin material lah. Material masuk segala macam. Iya. Setelah tukang gudang suruh belajar mobil tuh Pak. Kau belajar mobil biar suruhnya enak kemana-mananya. Sampai segitunya dia Pak. Perhatiannya luar biasa. Luar biasa ya. sama saya. Betul. Makanya mereka tuh nggak saya lupain sampai sekarang. Dia orang Lampung Pak. Asli orang Lampung dia. Asli. Tapi jarang ya orang bisa memberikan suatu seperti itu ya Pak ya. Ya, Pak jarang Pak. Mungkin ya 1, 2, 3 lah. Bisa ngasih seorang pimpinan ngasih sama anak buah seperti itu. Iya. Dia merasa ada anak buah saya ini bisa menjadi bagian untuk kedepannya bisa jadi gitu ya. Mungkin sih, mungkin. Tapi itu sangat-sangat ya kita juga belum tentu ya bisa dapat seperti itu ya Pak ya. Iya, belum tentu, makanya saya alhamdulillah sebelum seperti itu Pak. Makanya saya kalau ke Lampung saya nggak pernah saya pasti mampir ke rumah dia. Harus itu ya. Harus mampir Pak. Ya. Harus mampir ke rumah dia. Karena apa yang diberikan dengan dia itu menjadi suatu kenyataan gitu. Betul. Ya, apa yang dikasih tahu dia tuh, pelajaran dia tuh kenyataan sekarang Pak. Dengan kondisi seperti ini gitu. Luar biasa ya dengan Pak itunya ya. Iya, itu luar biasa lah. Pak, kan Bapak perlu perjuangan ya. Akhirnya Bapak membentuklah suatu usaha sendiri gitu kan ya. Nah, awal dasarnya seperti apa Pak dengan usaha sendiri itu? Nah, awal dasar usaha sendiri itu saya waktu itu terakhir di Poso Pak. Tahun 2011. Itu masih karyawan Pak. Dalam artian saya ngaju resign lah di perusahaan saya. Saya bilang saya kayaknya mau usaha sendiri nih. Dalam artian waktu masih karyawan juga saya masih sudah dapat cari kerja lah Pak. Alhamdulillah sedikit adalah gitu kan. Nah, adalah pabrik yang di Lingkar tuh Pak. Pabrik namanya pabrik Hebel. Pabrik Hebel itu yang di Lingkar. Nah, saya masuk ke situ lah. Saya nawarin supplier lah gitu di situ awal pertamanya. Ya semacam batu belah, pasir gitu kan. Terus minta borong kecil-kecil, bikin pos security, bikin office gitu kan. Terus bikin gudang gitu kan, bikin yang kecil-kecil dulu lah gitu. Sebelum kejangkau dengan saya gitu kan. Saya ngikutin lah beliau perusahaan itu gitu kan, namanya Mahasiswa Industri Beton. Sampai sekarang bosnya alhamdulillah masih komunikasi Pak. Sampai detik ini. Masih hubungan baik lah ya. Masih hubungan baik. Walaupun sekarang sudah sahamnya udah dijual sama perusahaan lain gitu kan. Tapi beliau yang besar itu masih hubungan dengan baik. Kenapa? Karena saya jaga. Kenapa? Saya jaga industri itu karena untuk masyarakat saya Pak. Karena di situ produksi bukan produksi bahaya, karena pabrik Hebel Pak. Dalam artian kasarnya walaupun mereka ini nggak punya ijazah, yang penting dia kuat tenaganya gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi enak gitu. Ya, jadi memang Bapak juga punya tujuan untuk pemuda-pemuda sini juga ya Pak di Hebel itu ya. Betul. Pak, berarti Bapak punya hubungan dengan sangat baik itu supaya tidak terjadinya putus karena anak muda di sini kan Bapak ingin majukan mereka gitu ya. Betul. Jadi tujuannya supaya jangan sampai itu anak muda tetap sampai sekarang masih berjalan itu Pak. Masih berjalan Pak. Jadi waktu itu sekitar 7 tahun lah Pak. 7 tahun dia perusahaannya bukan bangkrut, bukan kolab Pak ya. Karena dia ingin berhenti dengan pembikin pabrik Hebel. Nah, 2 tahun lah putus tuh. Nah, sekarang alhamdulillah mulai lagi nih Pak. Mulai lagi. Dulu itu saya sampai mungkin dapat saya pasang badan di situ Pak. Kenapa saya pasang badan di situ? Karena kita ngejaga masyarakat sekitar Pak. Tadinya awalnya perjanjian itu 80-20. 80 untuk perusahaan untuk tenaga luar, 20 untuk tenaga lokal. Saya tantang Pak mereka. Saya bilang Pak, dimanapun aturannya bukan 80-20, 40-60. Saya bilang kan 40-60. Setiap hari itu berganti tuh Pak tuh komunikasi dengan manajemen perusahaan itu kan. Alhamdulillah akhirnya mereka menerima gitu kan. Dan artinya bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masyarakat sekitar Pak. Kenapa? Di Banjarnegara ini cuma hanya satu Pak punya pabrik itu. Di sini lulusan sekolah SMA, SMK, STM semua setelah lulus nganggur Pak.
sarjana pun ada sini Pak, sarjana pun banyak sini. Tapi usahanya usaha kuli Pak. Miris sekali. Miris sekali Pak. Kenapa? Karena di Banjar ini bukan industri. Iya. Karena kan zaman sekarang kan biasanya ring satu gitu kan. Ya dalam arti kan kalau kita satu kecamatan, jangan bilang satu lah udah di misalkan Banjarnegara ini gak ada industri, panggillah orang berapa lah gitu kan. Saya kira mungkin di industri yang ada yang di kota Cilegon ini, Banjarnegara ini mungkin bisa kehitung Pak untuk karyawan, untuk karyawan industrinya. Ya. Masih bisa kehitung lah. Ya Pak, Pak Habib sangat mulia ya sampai memperhatikan anak-anak muda di sini. Nah, yang saya mau tanyakan nih, saya menarik nih melihat ada workshopnya nih ya. Ini bagaimana sih sampai bisa berdiri workshopnya nih? Seperti apa nih? Pasti ada sejarahnya ya? Ada sejarahnya Pak, ada. Ya sejarahnya kita di pabrik, ya itu Pak, masalah itu Pak. Saya bikin workshop sini biar masyarakat sekitar ikut gabung dengan kita Pak. Iya. Biar kita mengurangi pengangguran dengan masyarakat sekitar. Gitu. Maksudnya apa? Yang baru lulus sekolah, yang punya keluarga. Karena di sini mungkin orang-orang yang di kampung saya ini, ya lulusannya sangat minim lah Pak. Iya. Ya, gitu. Ada yang nggak punya ijazah, gitu kan? Seperti itu Pak. Sampai masih ada itu ya? Masih Pak, ada. Kenapa? Ya mungkin lahiran tahun 79 atau 80 atau 78. Kan mereka kan belum nggak punya jasa mungkin Pak. Masih kondisinya. Masih kondisinya iya, seperti iya. itulah gitu kan. Paham sih. Ya makanya sekarang orang itu sangat tertarik lah, dimanfaatkan orang itulah. Kenapa saya harus berjuang untuk masyarakat saya, karena itu Pak. Biar manfaatlah di masyarakat saya gitu. Itu apa aja sih Pak yang yang dikerjakan itu dari workshop ini sendiri? Kita kadang konstruksi Pak, baja konstruksi. Oh, baja konstruksi. Iya, baja konstruksi. Kayaknya sudah meluas nih ya, kayak bisnisnya ya. Alhamdulillah sih Pak. Saya kebetulan kalau di Cilegon mungkin dibilang jarang Pak. Iya. Kalau di Cilegon. Nah baru-baru inilah saya Pak ada di Cilegon. Biasa saya lalang buana Pak, proyek saya Pak. Kemana aja tuh Pak? Saya di Bekasi. Oh. Di Kalimantan Pak. Di Balikpapan saya. Wah, udah jam terbangnya ini luar biasa ya. Di Medan Pak, bukan di Medan, di Palembang Pak, di Lampung. Saya proyeknya jarang di sini Pak. Di Bekasi aja saya 5 tahun proyek di Bekasi. Di Tangerang 3 tahun. Di Kalimantan itu sekitar 4 tahun Pak. Saya jarang proyek di Cilegon Pak. Di Medan berapa lama itu Pak? Di Medan cuma 4 bulan Pak. Wah, kasihan ya keluarga sering ditinggal-tinggal ya. Iya, sudah biasa sih Pak. Sering ditinggal. Sering ditinggal-tinggal ya. Sering ditinggal. Tapi Mas, setidaknya sekarang untuk di kota Cilegon sudah mulailah dikenal. Sudah mulai Pak. Sudah mulai. Ya kadang-kadang saya, zaman dulu kan zamannya banyak LSM lah Pak. Iya. Iya kan? Makanya lah daripada ribut sebatur gitu kan. Ya ketemunya kadang sama saudara, mendingan keluar aja lah. Iya. Kalau di keluar kan gak ada yang lihat gitu kan. Lebih aman dikit Lebih lah ya. aman dikit lah gitu kan. Ya di luar juga banyak lah dulu zaman mereka LSM kan. Tapi kalau misalkan kalau saya kalah pulang, kalau menang ya lanjut kan gitu. Kasarnya seperti itu, ngomong kasarnya gitu kan. Tapi alhamdulillah selama ini saya nggak pernah sih kejadian seperti itu. Malah enakan yang kita yang di luar Pak. Koordinasinya, terus komunikasinya di luar itu lebih enak juga. Lebih tidak terganggu seperti apapun. Lebih tidak terganggu apa yang di sini lah dulu. Sekarang alhamdulillah sudah aman sih. Iya. Jadi proyek-proyek sekarang sudah mulai berjalan nih ya. Sudah dengar sama Kodim juga sudah mulai berjalan nih ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Banyak dong dengan kegiatan. Pak, saya menarik nih melihat satu ini nih. Ini apa ini Pak? Kayaknya ada suatu filosofi nih kayaknya menurut Bapak ya. Dari apa ini Pak bentuknya? Mobil ya? Mobil Pak. Ada nggak sih filosofi apa sih yang Bapak sampai pajang di kantor ini? Filosofi mobil itu dulu saya waktu tahun 2013 Pak. Dalam artian ada orang tua saya, kamu kan usaha nih, gitu kan. Ingatlah, jangan beli mobil yang bagus-bagus ya, mending untuk usaha aja. Belilah saya Kodesel 1 Pak. Kodesel itu, Kodesel Dam lah. Ya alhamdulillah Pak. Bisa berkembang. Bisa berkembang sampai sekarang. Ya, sekarang untuk angkutin hebel, untuk angkut pasir, untuk angkut batu belah,
seperti itu. Jadi makanya sampai menjadi suatu yang difavoritkan. Oh, favorit Pak, benar. Ya daripada kita beli mobil yang mewah-mewah Pak, buat apalah gitu kan. Bener, bener. Mendingan kita buat beli mobil dump truck gitu kan. Iya. Dan makanya manfaatnya luar biasa untuk usaha. Ya mobil mewah itu apa? Buat keluarga doang gitu kan. Iya. Buat nyantai doang. Buat undang-undangan lah ya. Nah itu. Kalau ini kan Acara resmi lah ya. acara ini kan Kalau ini walaupun siap gitu kan. Menghasilkan. Ya. Menghasilkan. Yang terpenting kan ada hasilnya. Pak, kita bincang-bincang banyak sekali ya dengan Bapak sampai meninggalkan keluarga, sampai Bapak juga berjuang seperti apa, tapi tentunya untuk keluarga. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan keluarga? Saya lihat ini foto-fotonya menarik juga nih ya dari anak-anak Bapak sendirian nih. Ini kayak mana Pak? Anak-anak ada yang protes nggak atau istri ada? Bapak ini kok keluar-keluar aja sih? Itu ada nggak seperti itu Pak? Iya, dalam artian keluarga sini alhamdulillah sih Pak. Ya. Karena tahu background bapaknya seperti apalah. Dari dulu, ya dari tahun 2001 Pak. 2001 itu kan saya ikut kontraktor tuh Pak. Iya kan? Ya kontraktor itu proyek di mana saya harus ikut Pak. Saya di Dumai Pak. Jauh juga ya? Jauh di Dumai Pak. 3 tahun di Dumai saya. Di Cirebon Pak. Ikut kontraktor inilah PLTU. Kanci 1 Pak di situ. Ya pulangnya kita 6 bulan sekali. Nggak protes ya? Ya alhamdulillah. Ya yang penting gajinya mungkin pulang ke rumah lah Pak. Gitu. Itu penting alhamdulillah kena istri dan anak saya dengan keluarga saya pun yang lainnya alhamdulillah. Dan penting dia sudah paham lah. Iya. Gini terjang saya seperti apalah gitu kan. Namanya di dunia proyek tidak seperti orang yang di rumahan Pak. Iya. Gitu kan. Yang penting ngasih kabar kemana arahnya gitu kan. Yang penting doain yang bener lah gitu. Setia ya Bapak ya? Alhamdulillah Tapi Pak. di sana jangan-jangan nggak setia nih. Oh tidak Pak. Hanya satu Pak. Hanya Karena satu. kan biasanya kalau melalang buana kan pasti ada gitu kan? Ya namanya manusiawi Pak. Oh iya gitu ya? Iya manusiawi lah gitu kan. Kalau manusia itu pasti Ada lah. ada lah gitu kan. Dikit-dikit lah ya? Dikit-dikit lah gitu. Namanya juga orang dunia proyek Pak. Iya dia Dunia proyek itu seperti itulah. Gitu ya? Enggak dibilang orang tuh murni 100% orang tuh jujur Pak. Iya. Nama dunia proyek malah gitu kan. Ya. Pasti ada aja lah. Nama banyak teman Pak. Iya. Ada yang satu ngajak begini, ada yang satu ngajak begini kan. Jadi pikiran kita berbeda Pak. Tapi tinggal kita menangani. Tinggal kita menanggapin aja lah. Yang Iya. penting hati kitanya aja sampai kepeluk ke mereka lah gitu. Betul kan. ya. Yang penting itu ikut alur mereka seperti apa, saya ikutin. Yang penting jangan sampai kita kejerumus. Jangan-jangan foto istri selalu dipeluk dong nih ya? Jadi kalau orang itu Pak, jadi satu syarat itu bawa sarung yang cewek Pak, yang cewek Pak. Oh sarung istri. Jadi sarung cewek itu dibawa ke itu perantauan Pak. Jadi untuk bantal tidur. Oh. Jadi bantal itu dikasih bawanya sarung itu. Istri. Sarung istri perempuan kalau itu enggak ya? sarung orang tua lah. Oh iya. Seperti itu. Ini sebagai bisa jadi suatu contoh untuk orang-orang yang banyak yang di luar ya tugasnya ya supaya jangan nyembelih gitu aja. Ya kadang kan orang ya mohon maaf dalam ya orang sekitar kita ini kalau desa berat itu sudah pada nggak kerasan Pak. 1 bulan lah minta pulang. Ya. Setengah bulan udah diri aja tuh. Ingin pulang aja. Kalau kita dari dulu saya gitu seperti nggak pernah Pak. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Jangan sampai terjadi lah. Iya, jangan sampai terjadi. Amin. Semoga itulah yang kita menjadi orang yang sukses. Nah, untuk kita untuk keluarga bahkan untuk diri kita juga kan. Gitu, betul. Pak, ini kan kita ngobrol-ngobrol ini udah sangat banyak nih Pak ya. Kota Cilegon ini mau ulang tahun nih Pak. Sebagai pengusaha ya Pak ya, melihat sisi Kota Cilegon sendiri untuk ulang tahun sendiri. Bisa nggak? Ada nggak yang Bapak mau sampaikan atau Bapak himbaukan untuk ulang tahun ini sendiri? Ya, saya himbau untuk ulang tahun Kota Cilegon Pak. Mudah-mudahan kedepannya tambah maju Pak. Cilegon ini. Mudah-mudahan di desa Cilegon ini mengurangi pengangguran Pak. Mengurangi pengangguran karena di Cilegon ini dilihat dengan itunya kayaknya banyak yang pengangguran Pak. Gitu kan. Dalam artian di Cilegon ini kota industri. Iya. Mungkin industri Cilegon ini ada sekitar ratusan lah industri. Banyak lah ya sebenarnya. Mungkin banyak lah gitu kan. Tapi warga Cilegonnya juga banyak yang nganggur gitu Pak. Makanya kadang saya juga
heran juga. Nggak usah jauh-jauh lah. Di warga saya ini, yang jadi karyawan itu mungkin bisa terhitung sih Pak. Yang jadi karyawan tuh, mungkin antara 1 atau 2 lah. Sedikit sekali ya? Sedikit sekali. Di kampung saya ini mungkin kakaknya sekitar ada 600 kakak Pak. Banyak ya? Iya. Padat. Itu 2 RT Pak. Satu kampung saya ini. Yang jadi karyawan itu, tak hitung sama saya itu mungkin 1, 2, 3, 4 Pak. Gitu kan. Di kampung saya aja, mungkin di kampung lain nggak tahu lah gitu kan. Makanya mudah-mudahan setelah ulang tahun Cilegon ini bisa manfaat untuk masyarakat Kota Cilegon khususnya. Mudah-mudahan ada proyek-proyek yang penerimaan tenaga kerja bisa diselesaikan untuk di masyarakat, biar bisa ketarik gitu. Kenapa? Ya yang saya bilang tadi itu, dia sarjana Pak. Iya. Ya kan? Ada yang sarjana teknik sipil, ada yang komputer, ada yang kimia, ada yang dia bergerak udah masing-masing lah. Tapi ya karena di kampung saya ini kurang dengan di lamaran tuh, mereka ngelamar sih Pak. Iya. Setiap ada lowongan mereka pasti akan isi lamaran. Tapi nggak pernah ada panggilan. Mungkin tersisihkan terus lah. Kenapa? Mungkin karena yang bilang tadi itu, di Banjarnegara ini karena dengan industri gitu kan. Mungkin yang terutama ring 1 atau apalah nggak tahu gitu kan. Seperti itu. Ya karena masyarakat ini sering lamaran, usaha gitu kan. Ini ada lowongan kerja di sini, perusahaan-perusahaan ini gitu kan. Tapi ya mereka jarang dipanggil Pak. Seperti itu. Di sini ada satu karyawan posko 1 doang tuh Pak. Di sini ada Saimas, ada Chandra. Iya. Nggak ada satupun Pak di perusahaan saya ini. Dimasuk di dalam porsi dalam perusahaan itu sendiri. Tidak ada Pak. Wah. Ya dalam artian kan kalau dibilang kita kan satu sama tuh Pak. Kalau ting batik untuk bintang jangan sampai lah gitu kan. Iya. Ada apa-apa, tetap masalah siswa ke bawah juga, gitu kan. Ya. Seperti itu. Jadi setidaknya Bapak bisa lah memberikan himbauan kepada pemerintah Kota Cilegon lah dengan ulang tahun ini. Betul Pak. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ulang tahun Kota Cilegon ini mudah sangat lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan di Cilegon ini bisa mengurangi pengangguran. Lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan dengan permintaan daerah. Ya. Ya, untuk generasi Z dalam artian jangan pantang menyerah Pak. Jangan pantang putus asa. Kita semangat berjuang, apapun yang cita-citakan geng Z akan tercapai. Kalau kita benar-benar untuk usaha gitu Pak. Kalau kita menyerah ya sudah. Nggak ada geng Z, nggak ada geng apapun, kalau sudah tidak bisa berjalan. Tapi kalau kita semangat terus, maju terus, gimana pun caranya, yang penting kita halal, sukses selalu Pak. Nah, terutama sama orang tua Pak. Gimana pun orang tua kita itu, walaupun orang tua kita bodoh atau nggak bisa tetap kita harus sama orang tua harus taat. Itu satu-satunya kuncinya. Biar kita sukses selalu Pak, sama orang tua kita. Itu aja sih pesan dari saya. Gitu ya. Ya Pak Boys, saya ini seneng nih kalau sama Pak Budi ini kalau udah ngobrol ya, kayaknya waktu kita itu pengennya lama ya Pak. Tapi karena Bapak juga banyak aktivitas, kita juga mungkin kita bisa sambung kembali lagi di episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Pak ya. Amin. Ya, demikianlah para pemirsa BJTV, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Haji Habibudin. Beliau ini sejarahnya luar biasa sebetulnya, tapi sampai menjadi seorang sukses. Mudah-mudahan ini menjadi contoh daripada pemuda-pemuda khususnya di wilayah Kota Cilegon. Kita akan bertemu kembali episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.